Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saya sangat terkesan dengan gembala sekolah saya dulu ya. Gembala sekolah saya ini ketika kami beribadah seperti itu, baik di dalam ibadah siswa maupun ibadah kami Bapak Ibu guru. Kalau di ibadah siswa dia melihat ya anak-anak ada yang rame, ada yang ngobrol sendiri. Gembala saya ini langsung meminta ya anak-anak itu untuk maju duduk di depan supaya bisa memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Demikian juga dengan kami Bapak Ibu ya. Ketika kami setiap hari Jumat itu di sekolah ada ibadah guru. Setiap hari Jumat jam 1:30. Jadi ketika dia melihat kami ketika ibadah guru, ada di antara kami Bapak Ibu guru yang memegang HP, buka HP gitu ya. Beliau langsung menegur kami. Nah, itu menjadi satu kenangan. Sekarang sudah tidak ada di Aletea, beliau sudah pindah di Bali. Tetapi itu menjadi satu kenangan yang sangat membekas, baik di dalam pikiran dan hati saya. Sejak saat itu saya juga belajar untuk mendisiplinkan diri saya sendiri. Ketika ibadah, itu betul-betul HP saya off-kan. Wifi saya matikan, data juga saya matikan, supaya saya sendiri tidak ke-distract dengan berbagai macam, mungkin ada WA yang masuk, atau mungkin kita tergoda ya untuk membuka yang lain dari HP kita. Ya, jadi pagi hari ini saya juga merindukan hal yang sama, supaya kita betul-betul bisa fokus terhadap pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bisa memperhatikan dengan baik. Mari kita menggunakan HP kita dengan bijak, supaya ketika beribadah kita pun bisa betul-betul bisa fokus, bisa tenang ketika ibadah dari awal sampai selesai. Pada pagi hari ini mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Saya mempersilahkan kita bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Esau dan Yakub. Saya akan memulai, dilanjutkan dengan jemaat sekalian. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah.
Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Baik, dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, judul atau tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga tempat kita belajar dan bertumbuh. Keluarga tempat kita belajar dan bertumbuh. Bapak Ibu mungkin ada di antara kita yang tahu satu sitkom, situasi komedi di Net TV. Ada yang mungkin suka nonton ini. Ada yang pernah tahu Tetangga Masak Gitu? Ada yang tahu ya Bapak Ibu ya? Tetangga Masak Gitu itu menceritakan tentang dua tetangga. Yang satu itu tetangga yang sudah lama menikah, yang kedua tetangga yang baru menikah. Sehingga kalau ada adegan apapun nanti di bawahnya itu dikasih keterangan pernikahan hari ke titik-titik. Kalau yang masih awal-awal menikah mungkin pernikahan hari yang ke-100. Kalau yang sudah lama menikah, pernikahan hari ke-1000. Ada perbedaan yang sangat mencolok di antara kedua rumah tangga ini. Biasanya kalau orang yang baru menikah itu banyak manis-manisnya. Seperti itu ya. Banyak bunga-bunganya. Ada yang pengantin baru di sini? Kak Sela berapa ya usia pernikahannya? 5 tahun. 5 tahun itu masih muda gitu ya. Ada yang di bawah 5 tahun? Mas Kris berapa Mas Kris? 3 tahun, itu masih awal-awal, pernikahan hari ke-1000 mungkin ya. Kalau Pak Simon, ini mungkin yang paling lama ya Pak, berapa Pak? Lumayan, lupa ya Pak ya, tapi lumayan ya, karena yang paling sepuh di sini adalah Pak Simon. Kalau saya juga berapa ya? Hampir 25 tahun Bapak Ibu ya. Saya dan Pak Adi menikah hampir 25 tahun. Nah, seperti itulah. Jadi kenyataannya memang berbicara demikian. Pengantin baru, keluarga yang awal-awal itu biasanya dipenuhi dengan bunga-bunga yang manis, yang indah ya. Bicaranya masih ayang, beb gitu ya, say dan lain sebagainya. Tapi kalau yang mungkin sudah 25, 15, 20, pernikahan hari ke berapa itu ya, 30 ribuan, ya hari ke 40 ribuan, waduh itu sudah jauh dari seperti itu ya. Tapi sekali lagi itu di sinetron ya, kalau di sini enggak ada ya. Semua baik-baik saja, semua harus penuh dengan hal-hal yang manis. Amin Bapak Ibu. Mau pernikahan hari ke-100, pernikahan hari ke-1000, pernikahan hari ke-50.000, ke-100.000, keberapapun harus tetap keluarga itu diwarnai dengan penuh cinta kasih dan sayang. Itu yang diharapkan ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang keluarga, itu juga keluarga ini adalah satu lembaga terkecil yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Jadi ketika kita membaca kitab Kejadian, awal mula ya, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, itu Allah juga menciptakan, membentuk keluarga pertama, yaitu keluarga dari Adam dan Hawa. Lalu dari keluarga pertama ini, Adam dan Hawa ini, lahirlah anak-anaknya. Kita ketahui bersama di dalam Alkitab ada Kain dan Habel. Tetapi bukan hanya Kain dan Habel saja. Setelah Kain dan peristiwa Kain dan Habel yang sangat terkenal di dalam Alkitab itu, pastinya muncul anak-anak dari Adam dan Hawa yang lain sampai pada keluarga Ishak. Ya,
Ishak ini adalah anak dari Abraham. Jadi Abraham dan Sarah itu memperanakan Ishak. Ya, Abraham ini punya 2 anak sebetulnya. Abraham dan Hagar, lahirlah Ismail. Tapi Ismail ini bukan anak perjanjian ya. Yang merupakan anak perjanjian, anak yang dijanjikan oleh Allah itu adalah dari Sarah, yaitu Ishak. Abraham ini tidak sabar. Demikian juga dengan Sarah di dalam menantikan janji Tuhan. Sehingga akhirnya atas usul dan saran dari Sarah, maka Abraham ini mengambil Hagar. Hagar ini adalah gundik dari Sarah, sehingga pada waktu itu memang diperbolehkan ya, seperti itu dalam konteks orang Ibrani kuno. Jadi itu diperbolehkan, diizinkan. Jadi Abraham akhirnya mengambil Hagar, lalu lahirlah Ismail. Tapi sekali lagi ini bukan anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Lalu setelah sekian lama lahirlah Ishak dari Abraham dan Sarah. Kemudian dari Ishak itu lahirlah Esau dan Yakub yang tadi kita sudah baca kisah kelahirannya. Kemudian nanti dari Yakub lahirlah 12 anak Yakub yang akhirnya menjadi cikal bakal suku bangsa Israel. Kita sedikit berbicara tentang sejarah ya. Kita belajar sedikit tentang sejarahnya Israel. Nah, Abraham, Ishak dan Yakub ini disebut sebagai bapa patria atau bapa leluhurnya bangsa Israel. Ini cikal bakal bangsa Israel yang pada akhirnya berkembang dengan sangat banyak ketika mereka berada di bawah pemerintahan Mesir. Seperti itu ya. Tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Abraham dan Sarah istrinya, Sarah ini mandul. Sarah ini mandul. Kemudian turun lagi ke anaknya, Ishak. Kalau tadi kita memperhatikan dengan baik, membaca Alkitab dengan baik, istrinya Ishak di sini siapa Bapak Ibu? Istri dari Ishak. Di dalam pembacaan kita tadi ada ya. Istri dari Ishak ini adalah Ribka, dan istrinya Ribka ini juga apa Bapak Ibu? Mandul. Sarah mandul, Ribka mandul, nanti turun kepada Yakub. Istrinya Yakub itu punya 4 istri, ya. Istrinya yang paling disayang itu adalah Rahel. Lea, Rahel, Bilha dan Silpa. Bilha dan Silpa ini adalah gundik dari Lea dan Rahel. Nanti dari keempat istri inilah lahirlah 12 anak suku bangsa Israel itu tadi. Nah, sampai pada Yakub, Yakub ini juga punya istri tadi, Rahel itu, Rahel juga mandul. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa ketiga orang bapa leluhur bangsa Israel itu dari latar belakang punya istri yang sama-sama mandul. Tapi luar biasa ya, bahwa mandul itu adalah sesuatu hal yang aib, menjadi satu hal yang aib bagi seorang wanita di masa itu. Bagi orang Ibrani, orang Yahudi, kalau seorang perempuan mandul itu aib yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita melihat kemudian bahwa Sarah akhirnya Tuhan membuka kandungannya. Ribka akhirnya dibukakan kandungannya oleh Tuhan. Rahel pun sama, Tuhan membuka kandungan Rahel. Dan bukan di usia yang masih muda, tapi di usia yang sudah sangat lanjut. Di situ kita melihat kuasa Tuhan itu sangat nyata. Kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Seorang yang sudah tua, sudah menopause, tidak haid lagi, dikatakan oleh Alkitab mati haid, dan tidak bisa punya keturunan, tetapi disitulah kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan melampaui apa yang kita pikirkan. Kuasa Tuhan melampaui apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi bisa dilakukan oleh Tuhan. Yaitu
bersyukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan, kita menyembah Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan itu yang menjadi inti khotbah saya. Mari kita akan melihat bersama-sama ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tetap belajar tentang keluarga. Ya, dalam hal ini adalah keluarga dari Ishak dan Ribka yang punya anak bernama Esau dan Yakub. Yang pertama, kita melihat di sini bahwa Ishak adalah seorang yang cinta Tuhan. Dari mana kita ketahui Bapak Ibu? Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-21. Kita baca bersama-sama ayat 21. 1, 2, 3. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istri, bersama-sama ya, kita baca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Bapak Ibu, ada masalah enggak yang terjadi di dalam keluarga Ishak dan Ribka? Ada masalah? Ada. Masalah ini menjadi satu aib yang besar. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa kalau orang yang mandul, wanita yang mandul pada zaman itu menjadi satu aib yang sangat besar. Ya, ada masalah yang dihadapi oleh Ishak dan Ribka. Solusi yang dilakukan oleh Ishak bagaimana Bapak Ibu? Dia pergi ke orang pintar, dia pergi ke dukun, dia menceraikan Ribka. Apa yang dilakukan oleh Ishak di ayat yang ke-21? Kita perhatikan bersama. Yang dilakukan oleh Ishak adalah dia berdoa. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Ishak tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Tuhan. Ishak tahu ketika ada masalah datang, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia perbuat. Ishak tahu. Solusinya, dia tidak curhat, ya, dia tidak menemui dokter spesialis kandungan, karena memang tidak ada ya waktu itu ya. Kalau sudah ada mungkin mereka datang ya, konsultasi ke dokter kandungan, spesialis kandungan, kemudian dikasih petunjuk harus ini, itu, dan lain sebagainya. Dia tidak curhat di sosmed, update story di WA ya. Aduh punya istri, tidak bisa hamil gitu ya. Ya tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita galau zaman sekarang, kita galau dikit aja langsung muat di story. Ya enggak apa-apa sih. Ya itu haknya kita ya. Wajar-wajar saja. Kalau saya katakan sah-sah saja. Selagi itu masih hal yang baik, yang normal, yang bisa diterima oleh banyak orang, silahkan. Ya itu haknya kita masing-masing. Tetapi yang dilakukan oleh Ishak di sini adalah dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk istrinya si Ribka ini yang mandul. Ya, lalu puji Tuhan dikatakan oleh Alkitab bahwa Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ini pelajaran pertama yang perlu kita perhatikan di sini bahwa tugas utama dari Ribka, tugas utama dari Ishak adalah untuk membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Seorang kepala keluarga harus menjadi seorang imam. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seorang kepala keluarga, seorang bapak, seorang ayah, seorang suami itu harus bisa menjadi imam di dalam keluarga. Tanggung jawab secara spiritual itu ada pada suami. Bukan berarti istri tidak. Sebetulnya suami dan istri dan anak-anak. Ya, tapi dalam konteks firman Tuhan ini kita lihat bahwa Ishak dia sangat berperan sebagai seorang suami yang sangat-sangat baik. Ketika ada masalah yang terjadi, dia tidak pergi ke tempat yang lain, tetapi dia tahu alamat yang tepat. Dia tahu tujuan yang tepat, karena dia tahu dia punya Allah yang ajaib dan perkasa
yang sanggup untuk mengadakan berbagai macam mujizat bagi Ishak dan keluarganya. Berdoa, kelihatannya sepele Bapak Ibu. Gampang nggak berdoa itu Bapak Ibu? Gampang nggak berdoa itu? Mbak April angguk-angguk kepala, gampang. Kita tinggal menyediakan waktu untuk berdoa. Tetapi seberapa banyak di antara kita juga yang mengabaikan hal yang penting ini. Ini jadi teguran juga buat saya Bapak Ibu. Ya. Berdoa itu adalah membangun suatu hubungan komunikasi kita secara intim, komunikasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Berkomunikasi, ngomong, ngobrol, curhat, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Satu hal yang Tuhan rindukan, hal itu kita lakukan. Tetapi seberapa banyak di antara kita yang mungkin juga mengabaikan hal berdoa ini. Saya tidak tahu kehidupan doa kita bagaimana. Kehidupan doa keluarga kita bagaimana. Tapi firman Tuhan ini menegur saya secara pribadi Bapak Ibu. Karena kehidupan doa saya itu juga jatuh bangun. Kadang saya bisa berdoa, kadang karena sudah capek dan lain sebagainya, saya melalaikan, saya mengabaikan hal yang sangat penting ini. Dan kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Doa itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kita bisa berdoa di mana saja, berdoa di dalam hati kita, berkata-kata langsung kepada Tuhan. Bangun pagi langsung kita ucapan, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini kita masih bangun, dikasih kekuatan, kesehatan yang terbaik oleh Tuhan, itu sudah sangat bersyukur. Seberapa banyak di antara kita yang oleh karena kesibukan kita melalaikan, mengabaikan hal yang sangat penting ini. Satu kata di sini yaitu berdoalah. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang kita alami, yang kita pikirkan, kekhawatiran kita, pergumulan-pergumulan kita, ketakutan-ketakutan kita, ya dapat kita ungkapkan kepada Tuhan lewat doa. Berdoalah, bapak-bapak, berdoalah untuk istri. Amin. Yang istri juga jangan lupa melakukan hal yang sama. Berdoalah untuk suami, supaya suami juga dijaga, dilindungi, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Suami dan istri, orang tua itu bersatu hati berdoa untuk anak-anak jika Tuhan karuniakan kepada kita anak-anak. Anak-anak jangan lupa juga untuk berdoa bagi orang tua. Ya, sehingga anak-anak kita sejak masih kecil dari kelas sekolah minggu juga dilatih, diajar berdoa untuk orang tua. Supaya keluarga kita ini kembali menjadi satu keluarga yang memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau di sekolah saya selalu bilang kepada anak-anak remaja itu ya, jangan pernah memisahkan diri dari komunitas gereja. Sekali kamu hilang, kamu lepas dari yang namanya komunitas di dalam gereja, kamu akan hilang untuk seterusnya. Untuk kembalinya itu loh sudah susah, angel. Ya, oleh sebab itu penting bagi kita orang tua untuk membiasakan anak-anak sejak kecil, sekalipun mereka belum paham, sekalipun mereka belum mengerti. Tetapi itu dilatih, diajar terus menerus. Setiap hari Minggu dibawa datang ke gereja. Dan itu akan menjadi satu hal yang akan mereka lakukan terus menerus sampai mereka dewasa dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi penting bagi kita di sini untuk memperhatikan poin yang pertama ini, yaitu belajar dari Ishak yang berdoa bagi istrinya. Amin Bapak Ibu. Itu langsung aplikasinya yang bisa kita terapkan. Mari
membangun kebiasaan yang baik ini. Kalau selama ini suami tidak pernah berdoa untuk istri, maka mulai sekarang sempatkan waktu, ambil waktu untuk berdoa bagi istri. Istri jika selama ini belum mendoakan suami, ambil waktu, sediakan waktu untuk berdoa bagi suami. Orang tua yang mungkin karena sibuk bekerja dan lain sebagainya, lupa untuk mendoakan anak-anak. Ambil waktu, sediakan waktu untuk berdoa bagi mereka. Saya kalau sudah sangat sibuk gitu ya, kadang karena kerja capek juga, tapi saya tidak menormalisasikan hal ini ya. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, idealnya kita tetap mengambil waktu untuk berdoa bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Kadang saya hanya panggil mereka ya, kakak, adik, mama langsung berkati, saya langsung doakan mereka. Seperti itu. Itu hal yang baik yang kita teladankan juga secara langsung kepada anak-anak kita. Nanti anak-anak kita akan melanjutkan hal yang sama ketika mereka sudah dewasa, berkeluarga dan punya anak lagi. Ya, seperti itu. Saya terberkati dengan mama. Mama saya itu mungkin sama dengan oma, ya, yang menjadi pendoa bagi anak-anaknya. Mama saya itu sementara lagi masak, doa. Sementara lagi nyapu-nyapu, doa. Sementara lagi bahkan nonton TV mungkin dia sambil komat kamit itu untuk berdoa. Kita bisa melakukan itu di mana saja, kapan saja. Biar hatinya kita tetap klik dengan Tuhan. Biar koneksi kita itu tetap tersambung, sinyal kita itu tetap nyampe dengan Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat apa Bapak Ibu? Doa. Kalau hati kita klik dengan hatinya Tuhan itu rasanya damai. Betul? Kalau hati kita klik dengan hatinya Tuhan itu rasanya adem. Segala kekhawatiran itu hilang. Segala ketakutan kita itu hilang. Saya ini termasuk orang yang OVT. Ya, suka dikit-dikit OVT, overthinking ya. Suka memikirkan segala sesuatu yang mungkin sebetulnya tidak akan terjadi. Dan ketakutan itu diciptakan di dalam pikiran sendiri. Tapi ketika saya kembali menyadari hal itu, berdoa kepada Tuhan, saya hanya katakan, Tuhan, ambil segala kekhawatiran, ambil segala rasa takut ini. Maka akan digantikan dengan ketenangan, akan digantikan dengan kedamaian. Hati kita dipenuhi lagi dengan damai dan sejahtera. Seperti itu. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita lakukan, mempraktekkan hal yang pertama ini. Mari kita meniru teladan dari Ishak, yaitu ketika ada masalah di dalam keluarganya, dia datang berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberikan kepadanya jalan keluar yang terbaik. Lalu Bapak Ibu yang kedua, sekalipun Ishak ini adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan secara spiritual, secara kerohanian ini dia mendoakan Ribka istrinya, ya, secara iman percaya dia sangat baik. Tetapi namanya orang, namanya manusia itu pasti tetap punya kekurangan dan kelemahan. Dan ini kekurangan dari Ishak yang perlu kita lihat dan pelajari bersama. Ya. Kita lihat di dalam ayat 28. Silakan ditampilkan di dalam ayat 28. Di sana dikatakan bahwa Ishak sayang kepada siapa Bapak Ibu? Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Bapak Ibu, dari ayat ini aja kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Yang ayah lebih sayang kepada siapa? Kakak. Esau dan Yakub ini anak kembar Bapak Ibu ya. Anak kembar tapi secara lahiriah, secara jasmani, secara fisik mereka sangat-sangat berbeda. Ya, ketika lahir itu Esau lahir dulu
diikuti dengan Yakub. Ciri-cirinya juga sangat jauh berbeda. Kalau Yakub itu seorang yang mungkin badannya mulus ya. Kalau Esau itu dijelaskan oleh Alkitab badannya berbulu. Nanti dari Esau ini lahirlah keturunan yang kalau kita baca di dalam Alkitab, Bapak Ibu menemukan kata Edom, suku bangsa Edom, itu adalah berasal dari garis keturunan Esau. Ya, seperti itu. Sedikit penjelasan yang dapat saya berikan kepada kita. Nah, dari ayat ini sangat terlihat dengan jelas ya, sang ayah sayang kepada kakak, kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi si mama ini lebih sayang kepada siapa? Mama lebih sayang kepada Yakub. Karena Yakub ini dia suka tinggal di rumah, suka bantu-bantu mamanya, suka beres-beres mamanya di dalam rumah ya. Sehingga mamanya ini lebih condong menyayangi si adik. Ya, nah dari sini aja sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini pola asuh yang salah yang diterapkan oleh Ishak dan Ribka. Yang nanti ketika kita baca Alkitab Bapak Ibu, ini akan dilanjutkan lagi oleh si Yakub anaknya ini. Yakub lebih sayang kepada siapa dari 12 anaknya itu? Yakub lebih sayang kepada siapa? Kepada Yusuf. Yusuf ini menjadi anak kesayangan dari Yakub. Yakub mengulangi pola asuh yang salah. Yang dia lihat, dia rasakan dari orang tuanya yaitu Ishak dan Ribka. Ya, jadi itu dilanjutkan oleh si Yakub ini. Jadi penting bagi kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari orang tua kita dididik seperti ini, nanti didikan orang tua kita itu kita turunkan lagi kepada anak-anak kita. Betul seperti itu? Karena seperti itu masih terjadi. Nanti anak-anak kita turunkan lagi seterusnya seperti itu. Ya, ini contoh pola asuh yang salah dan tidak perlu kita ikuti. Ini saya masih berbicara dari segi orang tua ya. Nanti anak-anak juga ada bagiannya lewat firman Tuhan ini. Jadi bagi Bapak Ibu, bagi kita orang tua, papa mama yang punya anak lebih dari satu, kalau satu tidak masalah ya Mas Rudi, Mbak Mei ya. Segala kasih sayang dicurahkan untuk satu-satunya, the one and only, Doti, gitu ya. Satu-satunya. Tapi bagi yang punya anak 2, yang punya anak 3, anak 4, ini kita harus bijak dalam hal ini, Bapak Ibu. Saya kadang-kala diprotes oleh Marcel. Marcel maaf ya, Mama jadikan contoh. Saya diprotes oleh Marcel, karena dia lihat kakaknya ini terlalu sibuk, kemudian akhirnya membantu orang tua di rumah itu enggak ada waktu. Lalu dia sering protes ke saya, Mama ini gini. Ya, saya katakan kepada dia, ya, saya berusaha ngomong seperti ini ke anak-anak. Tidak ada yang namanya pilih kasih. Dua-duanya mendapatkan kasih dan perhatian yang sama. Mungkin karena adik, tapi ini tidak seperti Ribka dan Yakub ya. Mungkin karena adik lebih banyak di rumah, maka dia lebih banyak membantu saya di rumah. Ya, tapi saya tidak mau mengikuti ya Ribka dan Yakub ini ya. Nah, seperti itu. Karena berbagai macam kesibukan, sebentar lagi dia juga sudah sibuk. Jadi saya harus siap-siap mengalami kesepian sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama ya. Kalau anak-anak sudah kuliah gitu, waduh itu ibu itu saya baca di sosmed itu ibu akan menjadi orang yang paling kesepian di dalam keluarga ketika anak-anaknya sudah beranjak dewasa. Dan itu memang real, dan itu memang kenyataannya harus seperti itu. Ya. Tapi bagaimanapun ya, saya selalu katakan kepada mereka, keluarga itu tetap yang utama. Keluarga itu harus tetap menjadi yang utama.
Sesibuk apapun papa, mama, anak-anak di luar bekerja, sibuk sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Tetapi keluarga itu harus tetap menjadi yang utama. Ada apa-apa dengan kita, yang pertama maju sebagai garda terdepan siapa Bapak Ibu? Siapa? Hani? Hani jawabnya siapa? Mama ya. Keluarga itu yang menjadi garda terdepan. Maju untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di tengah keluarga. Keluarga itu harus menjadi rumah untuk kita kembali. Jangan menjadikan orang lain sebagai rumah kita. Tapi jadikan keluarga itu menjadi rumah bagi kita untuk kita kembali pulang. Oleh sebab itu ya ciptakanlah keluarga yang rukun, keluarga yang damai, keluarga yang ada Yesus di dalamnya. Apakah tidak ada percekcokan? Apakah tidak ada masalah dalam keluarga? Ada. Setiap hari pasti ada. Yang namanya rame di dalam keluarga itu ada. Kalau enggak ada itu justru yang bahaya itu ya. Tapi bagaimana konflik itu bisa terselesaikan dengan baik? Nah itu butuh yang namanya kerendahan hati dari semua anggota keluarga. Butuh kerendahan hati dari semua anggota keluarga untuk menyelesaikan yang namanya konflik, yang namanya perselisihan, yang namanya beda pendapat, yang namanya cekcok, dan lain sebagainya. Saya enggak ambil keluarga yang lain, saya ambil contoh dari saya aja lah. Ya. Saya sama Pak Adi itu juga kadang kalau ngobrol, awalnya enak, nanti baik-baik. Tapi ujung-ujungnya itu akhirnya masing-masing saling mempertahankan pendapatnya, jadi masalah, jadi rame, jadi ribut gitu. Ya, saya enggak tahu dengan Bapak Ibu ya, apakah sama juga? Sama aja. Nah, tapi kata lagu, Iwan Fals bilang, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Biarlah tetap ada kemesraan, keharmonisan di tengah-tengah keluarga kita sekalipun dihiasi dengan banyak bumbu itu tadi. Waduh kalau khotbah tentang keluarga ini tidak habis-habis ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini kembali lagi kepada pola asuh dari Ishak dan Ribka. Jangan sampai kita melakukan hal yang ini. Nanti bapak lebih sayang kepada anak perempuannya, ya kan? Karena anak perempuan itu secara psikologis lebih dekat dengan papanya. First love-nya papa itu adalah anak perempuan. Kalau seorang ibu itu secara psikologis ya, itu dia lebih dekat dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu first love dari mamanya, cinta pertama dari mamanya. Tapi jangan gara-gara itu akhirnya anak yang lain ya, untung anak saya laki-laki dua-duanya ya Bapak Ibu ya. Nah jangan sampai nanti sama Davin tidak sayang kepada Davin, atau Bu Sorta lebih sayang kepada Davin tidak sayang sama Hani. Nah, kasih sayang kita itu harus sama. Ingat tidak ada pilih kasih. Semuanya harus memperoleh takaran porsi cinta kasih yang sama dari orang tua. Anak-anak percayalah bahwa orang tua kalian itu juga berjuang mati-matian, bekerja mati-matian untuk kepentingan dari siapa sih? Kita bekerja itu untuk siapa? Untuk anak. Ya, oleh sebab itu anak-anak juga harus mengasihi orang tua. Ya, Kejadian pasal 20, hukum yang keberapa itu? Kelima ya. Kasihilah orang tuamu dengan segenap hati. Bukan ya, salah ya. Apa itu hukum kelima dari hukum Taurat itu ya? Kasihilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepada. Harus menghormati, hormatilah ya, bukan kasih.
Dia pakai kata hormatilah ayah dan ibu. Itu bagian dari anak-anak di dalam keluarga. Ya, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, belajar dari keluarga Ishak dan Yakub. Keluarga itu menjadi tempat untuk pembentukan karakter. Sekalipun anak kembar, karakter dari Esau dan Yakub ini sangat jauh berbeda. Fisiknya mereka aja sudah sangat jauh berbeda. Kemudian dari segi karakter, biasanya kalau orang kembar itu, anak kembar itu hampir-hampir mirip ya. Baik secara fisik maupun secara sikap, karakternya. Tetapi Esau dan Yakub ini sangat-sangat jauh berbeda, baik secara fisik maupun secara karakternya. Tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa kalau Esau ini dia adalah orang lapangan. Dia suka hidup di ladang, dia suka pergi berburu, dan Yakub senang makan dari hasil buruan dari Esau. Karakter dari Esau sendiri juga yang lain ya, adalah dia tidak bisa menahan diri. Esau ini tidak bisa menahan diri Bapak Ibu. Gampang terbawa emosi sesaat. Hanya karena dia tidak bisa menahan rasa laparnya dia. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Esau? Dia menjual hak kesulungannya itu loh. Padahal hak kesulungan ini, janji berkat Tuhan ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi Esau sebagai anak yang sulung. Tapi karena dia tidak bisa menahan dirinya, dia tidak bisa mengontrol dirinya dan memandang rendah hak kesulungannya itu, sehingga akhirnya karena perutnya lapar, lalu ketika dia capek-capek nyampe di rumah, dia melihat Yakub ini sedang masak yang merah-merah itu, lalu dia meminta makanan. Yakub ini tidak kalah cerdik, Bapak Ibu. Ini karakter dari Yakub. Ya, tadi kita sudah baca bahwa Yakub ini adalah seorang yang tenang. Pembawaannya tenang, teduh, ya kalem seperti itu ya. Makanya dia lebih disayang oleh Ribka. Dia lebih suka tinggal di rumah. Tapi dia juga cerdik, licik, penipu ini si Yakub ini. Dan akhirnya dia ditipu juga, betul ya. Kalau kita baca kisahnya di dalam Alkitab ini, Yakub menipu kakaknya, tapi nanti dia sendiri juga ditipu oleh calon mertuanya pada waktu dia nikah. Dia naksirnya Rahel, tapi yang diberikan kepada Ishak, kepada Yakub pada waktu itu adalah siapa? Lea. Itu ya. Ditipu dan menipu dan ditipu. Licik ini si Yakub ini ya. Dia juga bisa membaca situasi. Oh, kakaknya ini baru pulang capek-capek dari ladang, pasti lapar. Lalu ketika kakaknya ini meminta makanan, seharusnya kan ketika si Esau minta makanan ke Yakub, Yakub kan bisa memberikannya. Benar ya? Tanpa dia harus ngomong, jual dulu hak kesulunganmu. Nah, itu liciknya Yakub di situ. Ya. Seharusnya dia bisa berikan aja kepada kakaknya. Oh ya, ini Kak, silahkan makan. Tapi Yakub ini dia pintar, licik, dia bisa memanfaatkan situasi itu. Dia bilang jual dulu hak kesulunganmu, lalu baru aku memberikan makanan ini untuk kamu. Akhirnya terjadilah seperti yang kita baca di dalam Alkitab. Esau karena tidak bisa menahan diri, karena memandang rendah hak kesulungan, akhirnya menjual hak kesulungan itu kepada Yakub. Yakub yang akhirnya mendapat berkat dari Ishak. Ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari segi anak-anak. Ya, karakter kita itu plus minus, Bapak Ibu ya. Tapi keluarga itu menjadi tempat pembentukan karakter bagi anak-anak. Kalau ada karakter yang harus dibenahi, ada sikap yang harus diubah, ada sikap tingkah laku perkataan yang harus diperbaiki, keluargalah yang menjadi tempat untuk mengubah hal tersebut.
Jadi anak-anak juga jangan sampai mengeraskan hati. Diajar, dididik oleh orang tua untuk memperbaiki kesalahan, untuk membentuk karakter. Jangan keraskan hati. Lembutkan hati kita untuk diproses, ditempa oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang punya karakter yang baik, punya yang namanya good attitude, sikap yang baik, punya karakter yang excellent, punya karakter yang bagus. Keluarga tempat untuk pembentukan karakter itu. Bapak Ibu jangan melupakan ini dan melimpahkan ke sekolah. Biar Bapak Ibu guru di sekolah yang membentuk, memproses anak-anak saya jadi lebih baik. Tidak. Ya, karakter itu dibangun fondasinya, dasarnya, berangkatnya dari keluarga. Keluarga, sekolah, dan gereja itu bermitra sebetulnya, menjadi rekan, menjadi mitra untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu untuk punya yang namanya good attitude, good karakter, good spiritual. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang bisa kita pelajari, kita ambil dari keluarganya Ishak dan mari kita juga praktekkan itu dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Kita pun yang sudah tua ini, yang sudah dewasa ini juga tetap menjadi seorang anak, ya kan? Yang masih punya orang tua, kita tetap menjadi anak. Bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang anak kepada orang tua, mari kita perhatikan dan lakukan itu dengan baik. Biarlah firman Tuhan ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir dari kisah Esau dan Yakub, saya sambung sedikit ya Bapak Ibu ya. Akhir dari Esau dan Yakub ini setelah peristiwa yang kita baca di dalam Alkitab tadi, itu akhirnya terjadi perseteruan, permusuhan antara dua saudara kembar ini. Terjadi perseteruan, permusuhan antara Esau dan Yakub. Tapi endingnya itu tetap happy ending. Ya, bukan sad ending tetapi tetap happy ending. Setelah sekian lama mereka berpisah, akhirnya mereka berdua kembali diperdamaikan. Mereka kembali berdamai satu dengan yang lain. Itulah kehidupan di dalam keluarga. Ada pertengkaran, ada perselisihan antara orang tua, anak, saudara. Tetapi jangan lupa, libatkan Tuhan di sana. Karena ketika kita libatkan Tuhan, pasti akan happy ending. Pasti akan berdamai kembali. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa.